Pagi ini Anissa akan mempresentasikan skripsinya dengan judul Konsentrasi interleukin 10 dan interleukin 17 akibat gangguan irama sirkadian pada periodontitis. Kan saya beri waktu sekitar 15 menit paling lama. Kemudian akan ada tanya jawab dari dosen penguji. Silakan. Izin share screen ya, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas waktunya. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Konsentrasi interleukin 10 dan interleukin 17 akibat gangguan irama sirkadian pada periodontitis. Dengan pembimbing utama Dr. Sidarningsi dan pembimbing serta Prof. Retno. Untuk latar belakangnya, yang pertama penyakit periodontal merupakan masalah kesehatan gigi dan mulut yang memiliki prevalensi cukup tinggi di masyarakat, yaitu sekitar 96,58% pada semua kelompok umur. Nah, penyakit periodontal ini secara umum disebabkan oleh bakteri pada plak. Kemudian faktor risiko terjadinya penyakit periodontitis diantaranya adalah kebiasaan merokok, diabetes mellitus, stres, obesitas, dan juga gangguan irama sirkadian. Irama sirkadian ini penting untuk kesehatan karena mengatur keseimbangan internal antara tubuh dan lingkungan yang dapat terjadi karena efek buruk dari kerja yang terlalu lama, paparan cahaya matahari, faktor psikososial, dan juga siklus tidur. Interleukin 17 merupakan sitokin proinflamasi yang dapat meningkatkan reaksi inflamasi dengan bantuan mediator fibroblast pada gingiva. Sedangkan interleukin 10 merupakan sitokin antiinflamasi yang dapat mengatur kerusakan jaringan. Kedua sitokin ini memiliki fungsi yang berkebalikan dan sangat erat kaitannya terhadap periodontitis. Selain memproduksi sitokin proinflamasi, gangguan irama sirkadian juga dapat menyebabkan resorpsi tulang dan dapat memicu peradangan pada jaringan periodontal. Hal ini dapat dilihat dengan kedalaman pocket dan juga peningkatan jumlah osteoklas. Untuk rumusan masalahnya, apakah konsentrasi interleukin 10 dan interleukin 17 akibat gangguan irama sirkadian dapat mengaktifasi terjadinya periodontitis? Dan tujuan umumnya membuktikan bahwa konsentrasi interleukin 10 dan interleukin 17 akibat gangguan irama sirkadian dapat mengaktifasi terjadinya periodontitis. Dengan tujuan khusus, yang pertama, menghitung konsentrasi interleukin 17 akibat perubahan irama sirkadian pada hewan coba sebagai faktor risiko terjadinya periodontitis. Dan yang kedua, menghitung konsentrasi interleukin 10 karena perubahan irama sirkadian pada hewan coba sebagai faktor risiko terjadinya periodontitis. Untuk manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu tentang perubahan konsentrasi interleukin 10 dan interleukin 17 akibat gangguan irama sirkadian terhadap resiko periodontitis. Dengan tujuan praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai informasi kesehatan para pekerja SIP terhadap resiko periodontitis. Untuk kerangka konseptualnya, yang pertama, kondisi hewan coba yang diberi perlakuan fotoperiode akan memengaruhi irama sirkadian, sehingga menyebabkan gangguan pada irama sirkadian tersebut. Perlakuan fotoperiode tersebut akan diterima oleh mata, tepatnya pada retina, dan akan diteruskan ke SCN. Kemudian akan diteruskan pada medula spinalis dan berakhir di kelenjar pineal. Di kelenjar pineal ini, serotonin mengalami perubahan melalui proses kimia menjadi melatonin. Apabila terjadi gangguan irama sirkadian, maka serotonin yang seharusnya dikonversi menjadi melatonin akan kembali lagi menjadi serotonin, sehingga jumlah serotonin akan meningkat dan melatonin akan menurun. Penurunan melatonin ini dapat menimbulkan kerusakan tulang karena adanya hambatan dari pembentukan OPG dan peningkatan pembentukan rangkel. Dalam kondisi ini, rangkel yang tidak berikatan dengan OPG akan berikatan dengan reng sebagai reseptornya yang dapat meningkatkan proses osteoklatogenesis sehingga dapat menyebabkan resorpsi tulang yang merupakan risiko dari penyakit periodontitis.
Kemudian serotonin yang menurun ini juga dapat memicu stres, sehingga terjadi peningkatan kortisol yang akan meningkatkan hormon grelin. Nah, karena hormon kortisol ini merupakan salah satu bentuk hormon penanda stres. Nah, hormon grelin ini akan bekerja sama dengan neuropeptide Y atau NPY sehingga menyebabkan hewan coba ini mengalami peningkatan nafsu makan dan berakibat pada penurunan pada leptin sehingga jumlah asupan makanan ke dalam tubuh ini tidak terkontrol. Nah, hal tersebut akan menyebabkan penumpukan trigliserid dan asam lemak aktif yang melepaskan sitokin dan mediator bioaktif. Kemudian salah satu sitokin yang dilepaskan dari trigliserid tadi adalah interleukin 17. Interleukin 17 ini telah terbukti dapat menstimulasi dari sel fibroblast, sel epitel, sel endotel untuk memproduksi PGE2, MMPS, dan juga rangkel. PGE2 dapat meningkatkan permeabilitas dan pelebaran pembuluh darah yang menghasilkan kemerahan dan edema. Selain itu, PGE2 juga mempunyai kemampuan untuk menginduksi dari MMPS dengan cara menginfiltrasi sel-sel fibroblast. Saat terjadi peningkatan sitokin proinflamasi, maka juga akan terjadi penurunan dari antiinflamasi, yaitu interleukin 10. Dengan adanya faktor yang dapat merusak jaringan periodontal seperti adanya aktivitas proliferasi dari osteoklas, kerusakan jaringan gingiva, dan bone loss, sehingga hal ini bisa menjadi risiko dari periodontitis. Kemudian untuk hipotesisnya yaitu konsentrasi interleukin 10 dan interleukin 17 akibat gangguan irama sirkadian dapat mengaktifasi terjadinya periodontitis. Untuk jenis penelitiannya adalah eksperimental laboratoris dengan teknik pengambilan sampel simple random sampling. Untuk rancangan penelitiannya di sini menggunakan pre-post test control group design. Pertama akan diambil 18 sampel, kemudian dilakukan randomisasi sampel dan dibagi menjadi 2 kelompok percobaan dan 1 kelompok kontrol. P1 di sini adalah kelompok perlakuan 0 jam terang atau kelompok gelap, dan juga P2 kelompok perlakuan 24 jam terang atau kelompok terang, sedangkan kontrol adalah kelompok normal, yaitu dia mendapatkan 12 jam terang dan juga 12 jam gelap. Kemudian akan dilakukan penghitungan kedalaman pocket. Setelah itu akan dilakukan pengambilan GCF dan juga sampel darah untuk diperiksa konsentrasi interleukin 17 dan interleukin 10-nya. Kemudian akan dilakukan pengambilan sampel tulang alveolar, kemudian akan dilanjutkan dengan pembuatan sediaan histopatologis dan juga dilakukan penghitungan jumlah osteoklas. Kemudian dari data yang terkumpul akan dilakukan analisis data. Untuk kriteria sampel penelitiannya, pertama kriteria inklusi, yaitu jenis kelaminnya jantan dengan usia 8 minggu dan berat badan sekitar 140-200 gram, sehat dengan gerakan yang lincah dan tidak ada cacat pada seluruh bagian tubuh dan juga kerusakan gigi. Kemudian kriteria eksklusinya yaitu terjadi penurunan berat badan selama proses pemeliharaan lebih dari 10% dari awal penelitian dan tampak sakit selama proses pemeliharaan. Kemudian besar sampel dihitung menggunakan rumus Federer dengan jumlah perlakuan 3 dan didapatkan bahwa sampel minimal yang diperlukan untuk setiap kelompok adalah 6. Untuk kelompok sampelnya dibagi menjadi 3, yaitu kelompok gelap, kelompok normal, dan juga kelompok terang. Untuk kelompok gelap tidak mendapatkan cahaya selama 24 jam, kelompok normal mendapatkan cahaya selama 12 jam, dan juga terang mendapatkan cahaya penuh selama 24 jam. Untuk variabel penelitiannya, yang pertama ada variabel bebas. Di sini perlakuan fotoperiode pada tikus, kemudian variabel terikatnya yaitu interleukin 10 dan interleukin 17, kemudian kedalaman pocket periodontal, dan juga jumlah osteoklas. Dengan variabel terkendali, yang pertama tikus Wistar jantan umur 8 minggu dengan berat 140-200 gram, kemudian pemberian pakan dan minum secara ad libitum, lama perlakuan tikus adalah 8 minggu, dan besar cahaya yang diterima tikus berkisar antara 100 hingga 110 lux. Untuk definisi operasional variabel, yang pertama ada gangguan irama sirkadian. Gangguan irama sirkadian ini adalah perlakuan fotoperiode yang berbeda tiap kelompok.
kelompok gelap tidak mendapatkan cahaya selama 24 jam, kelompok terang mendapatkan cahaya penuh selama 24 jam, dan sedangkan kelompok normal mendapatkan 12 jam terang dan 12 jam gelap. Nah, kelompok gelap yang merupakan kelompok yang dapat dikatakan mengalami gangguan irama sirkadian. Ya, kemudian periodontitis. Periodontitis adalah keradangan pada jaringan periodontal tikus Wistar yang ditentukan dengan tanda klinis berupa kedalaman poket periodontal dan secara histopatologis dengan jumlah osteoklas. Kemudian interleukin 17 dan interleukin 10 adalah interleukin 17 dan interleukin 10 yang terkandung di dalam gingival crevicular fluid yang diambil menggunakan kertas absorban dan serum yang diambil dari jantung. Pemeriksaan dilakukan menggunakan tes ELISA kit sandwich. Kemudian hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini adalah hewan coba tikus Wistar yang diperoleh dan diberi perlakuan di ITD Universitas Airlangga. Kemudian osteoklas yang diteliti adalah osteoklas pada rahang bawah tikus yang telah difiksasi menggunakan teknik blok parafin. Pada pengecatan HE akan terlihat warna ungu dan berbentuk bulat yang lebih besar dibandingkan sel tulang lain pada sediaan. Jumlah perlapangan pandang diamati dan dihitung menggunakan mikroskop cahaya dengan pembesaran 400 kali. Untuk lokasi penelitiannya, yang pertama di Research Center FKG UNER, dan yang kedua di Institute of Tropical Disease Universitas Airlangga. Dan waktu penelitian pada bulan September hingga Desember 2020. Nah, ini adalah alat yang digunakan dan juga bahannya. Kemudian untuk alur penelitiannya, yang pertama 18 ekor tikus Wistar ini akan diberi irama sirkadian dengan perlakuan fotoperiode. 6 tikus masuk dalam kelompok gelap, 6 tikus masuk dalam kelompok normal, dan juga 6 tikus masuk dalam kelompok terang. Kemudian akan dilakukan penghitungan kedalaman poket pada minggu pertama sebelum dilakukan perlakuan dan juga pada minggu ke-7 perlakuan. Kemudian akan dilakukan pengambilan GCF pada minggu ke-8 dan dilakukan terminasi. Pada terminasi ini akan diambil sampel serum untuk pemeriksaan interleukin 10 dan interleukin 17. Kemudian akan dilakukan pengambilan rahang bawah tikus untuk pembuatan sediaan histopatologis yang akan diberi pewarnaan HE dan akan dilakukan penghitungan jumlah osteoklas. Dari data tersebut akan dilakukan analisis data. Untuk prosedur penelitiannya, yang pertama ada pengelolaan hewan coba. Hewan coba ini sebelum diberi perlakuan akan diadaptasi selama 1 minggu dulu. Kemudian sebelum diberi perlakuan juga dilakukan pengukuran kedalaman poket. 18 ekor tikus ini dibagi menjadi 2 kelompok perlakuan dan 1 kelompok kontrol. Dan untuk membedakan tiap kelompok, tikus diberi warna menggunakan spidol pada ekornya. Kelompok yang mendapatkan periode terang selama 8 minggu akan diberi pencahayaan sebesar 100 hingga 110 lux. Kemudian tikus akan diberi pakan dan minum secara ad libitum dengan pakan standar komposisinya 65-70% karbohidrat, 20-25% protein, dan 5-12% lemak. Kemudian minumnya mengandung 10 hingga 15% larutan fruktosa. Kemudian pengukuran berat badan tikus ini dilakukan setiap 7 hari selama 8 minggu. Dan pengukuran kedalaman poket, ini kan diukur tadi pada minggu pertama dan juga minggu ke-7 menggunakan probe Osung WHO, dan pengukuran dimulai dari bagian distobukal, bukal, mesiobukal, distolingual, lingual, dan juga mesiolingual. Nah, kedalaman poket yang paling dalam dan mudah dijangkau yaitu pada bagian mesiobukal. Kemudian ada pengambilan GCF. Nah, pengambilan GCF ini dilakukan pada minggu ke-8 perlakuan. Gigi dikeringkan terlebih dahulu menggunakan cotton roll, kemudian tanpa menyentuh margin gingiva dilakukan pengambilan GCF menggunakan kertas absorban. Pengambilan ini dilakukan sampai 7 kali dan pada pengambilan terakhir ditunggu selama 30 detik. Kemudian kertas absorban tadi disimpan pada plastik vial yang berisikan PBS sebanyak 120 mikroliter. Kemudian disimpan di suhu minus 80 derajat Celcius hingga pemeriksaan ELISA. Untuk pengambilan serumnya, darah diambil melalui jantung dengan minimal darah yang terambil yaitu 3 ml dan ditampung dalam vakuteiner. Kemudian darah disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rotasi per menit selama 10 menit. Kemudian serum yang terbentuk diambil menggunakan mikropipet dan disimpan di suhu minus 80 derajat Celcius hingga pemeriksaan ELISA.
Kemudian untuk pemeriksaan interleukin 10 dan interleukin 17 dilakukan menggunakan red ELISA kit menggunakan metode assay yang dilakukan berdasarkan dengan ketentuan pabrik. Konsentrasi ditentukan dengan membandingkan rata-rata absorbansi masing-masing sampel dengan konsentrasi dalam kurva standar uji. Hasilnya dinyatakan sebagai mikrogram per mililiter. Kemudian proses persiapan fiksasi jaringan, jaringan lunak dan tulang alveolar dipotong dengan ukuran 1,5 × 5 mm, kemudian menggunakan larutan buffer formalin 10% selama minimal 1 × 24 jam. Kemudian jaringan direndam dengan menggunakan larutan EDTA 10% hingga melunak. Apabila sudah melunak, perendaman diberhentikan dan dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan asam. Kemudian untuk pembuatan blok parafinnya, yang pertama dilakukan adalah dehidrasi, kemudian dilakukan clearing, impregnasi, dan juga embedding. Kemudian akan dilakukan pemotongan blok parafin. Sudah, ini enggak ada. Terusnya aja, langsung aja hasilnya. Ya. Alur aja. Lalu penelitian sudah kan, ya wes. Sudah, langsung hasil data ya dok ya? Ya. Ya. Untuk hasil data, ada rata dan standar deviasi kedalaman pocket periodontal ditemukan bahwa pada minggu pertama yang paling tinggi adalah kelompok terang, kemudian dilanjutkan dengan kelompok normal dan yang paling rendah kelompok gelap. Akan tetapi pada minggu ke-7 ditemukan bahwa kedalaman pocket periodontal yang paling tinggi didapatkan pada kelompok gelap, kemudian kelompok terang baru yang paling rendah pada kelompok normal. Sedangkan pada rata dan standar deviasi interleukin 10 ditemukan bahwa dalam serum yang paling tinggi ada di normal, kemudian di terang dan juga di terakhir yang paling rendah di gelap. Sedangkan pada GCF yang paling tinggi di kelompok normal, kemudian di kelompok terang dan juga di kelompok gelap yang paling rendah. Kemudian untuk interleukin 17 pada serum di normal mendapatkan konsentrasi terendah, kemudian terang dan yang paling tinggi pada kelompok gelap. Hal tersebut juga sama terjadi pada GCF, di mana normal memiliki konsentrasi yang paling rendah, kemudian terang dan gelap memiliki konsentrasi yang paling tinggi. Kemudian untuk jumlah osteoklas, ditemukan bahwa yang paling rendah jumlah osteoklasnya ada di kelompok normal, kemudian terang, dan juga yang paling banyak ada di kelompok gelap, senilai 3,67. Kemudian untuk gambaran klinisnya pada 6 tikus kelompok gelap, ditemukan 4 tikus dengan abses dan juga 2 tikus dengan gingivitis dan resesi gingiva. Kemudian pada 6 tikus kelompok terang ditemukan 2 tikus dengan abses, sedangkan pada kelompok normal tidak ditemukan adanya kelainan. Berdasarkan analisis data kedalaman pocket periodontal, terdapat peningkatan kedalaman pocket periodontal pada kelompok gelap dari minggu pertama menuju minggu ke-7 secara signifikan. Sedangkan pada kelompok normal dan terang tidak terdapat perbedaan bermakna. Kemudian untuk kedalaman pocket periodontal, pada minggu ke-7 pada kelompok gelap ini lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan kelompok normal maupun kelompok terang. Sedangkan kelompok normal dan kelompok terang tidak terdapat perbedaan bermakna karena P-nya lebih dari 0,05. Kemudian pada jumlah osteoklas, dalam kelompok gelap memiliki jumlah osteoklas lebih banyak secara signifikan dibandingkan dengan kelompok normal maupun kelompok terang. Sedangkan pada kelompok normal dan terang didapatkan P-nya lebih dari 0,05 sehingga didapatkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara jumlah osteoklas kelompok normal dan kelompok terang. Kemudian untuk analisis data korelasi antara interleukin 10 dan GCF dengan pocket periodontal ditemukan adanya hubungan yang signifikan dengan korelasi negatif. Artinya semakin tinggi interleukin 10 maka semakin rendah kedalaman pocket periodontal. Demikian sebaliknya. Hal tersebut juga terjadi pada konsentrasi interleukin 10 dalam serum dengan pocket periodontal, di mana ditemukan hubungan yang signifikan dengan arah negatif, yaitu semakin tinggi interleukin 10 dalam serum, maka semakin rendah kedalaman pocket periodontal. Untuk uji korelasi antara interleukin 17 dalam GCF dengan pocket periodontal ditemukan adanya hubungan yang signifikan dengan
nilai korelasi positif. Artinya semakin tinggi interleukin 17 maka semakin tinggi kedalaman pocket periodontal. Hal tersebut juga sama terjadi pada interleukin 17 dalam serum karena terjadi hubungan signifikan dengan korelasi positif. Artinya semakin tinggi interleukin 17 dalam serum, maka semakin tinggi kedalaman pocket periodontal. Untuk uji korelasi antara jumlah osteoklas dengan interleukin 10 dalam GCF dan serum, terdapat hubungan yang signifikan dengan level hubungan terbalik atau negatif yang kuat. Dengan R nilainya minus 0,789, artinya semakin tinggi jumlah osteoklas, maka semakin rendah interleukin 10 dalam GCF. Kemudian juga terdapat hubungan signifikan antara jumlah osteoklas dan interleukin 10 dalam serum dengan level kekuatan sedang. Artinya semakin tinggi jumlah osteoklas, maka semakin rendah interleukin 10 dalam serum. Untuk uji korelasi antara osteoklas dengan interleukin 17 dalam GCF dan serum ditemukan adanya hubungan yang signifikan dengan arah positif. Artinya semakin tinggi jumlah osteoklas, maka semakin tinggi interleukin 17 dalam GCF maupun serum. Kemudian uji korelasi antara osteoklas dengan pocket periodontal ditemukan hubungan yang signifikan dengan level hubungan sedang dan menunjukkan ke arah positif. Semakin tinggi jumlah osteoklas, semakin tinggi pula kedalaman pocket periodontal dan juga sebaliknya. Selanjutnya adalah pembahasan. Penelitian ini dilakukan pada hewan coba tikus Wistar, di mana hewan tersebut merupakan hewan nokturnal yang beraktivitas pada saat gelap. Hal ini berbeda dengan manusia yang merupakan makhluk diutral yang aktif serta makan di siang hari dan tidur di malam hari. Nah, irama sirkadian tubuh tikus ini mengalami perbedaan dengan manusia karena waktu ekspresi gennya yang berkebalikan 180 derajat. Kemudian kedalaman pocket periodontal dan pada kelompok gelap mengalami peningkatan signifikan pada minggu pertama ke minggu ke-7 dibandingkan dengan kelompok normal dan terang. Hasil tersebut menunjukkan perubahan gejala klinis yang mengarah pada periodontitis. Karena periodontitis ini dimulai dengan adanya peradangan gingiva yang ditandai dengan pembengkakan dan perdarahan gingiva dan terjadi pendalaman sulcus yang menyebabkan pocket periodontal. Kemudian hasil pemeriksaan klinis ditemukan 4 tikus dengan abses dan 2 tikus dengan gingivitis beserta resisi gingiva pada kelompok gelap. Sedangkan pada kelompok terang ditemukan 2 tikus dengan abses dan pada kelompok normal tidak ditemukan adanya kelainan. Nah, abses ini dapat terjadi apabila mekanisme pertahanan tubuh yang menghasilkan respon imun itu tidak bisa menghambat aktivasi dari bakteri penyebab. Akhirnya membentuk suatu pseudomembran yang terbuat dari jaringan ikat yang dikenal sebagai membran abses yang diiringi dengan terbentuknya pus. Kemudian pada kelompok gelap terdapat konsentrasi interleukin 10 yang paling rendah dan interleukin 17 yang paling tinggi dibandingkan dengan kelompok normal maupun kelompok terang. Hal ini sesuai dengan penelitian Taufik yang mengatakan bahwa gangguan irama sirkadian ini dapat meningkatkan interleukin 17 sebagai sitokin proinflamasi dan menurunkan interleukin 10 sebagai anti-inflamasi. Kemudian interleukin 10 ini mampu menginduksi produksi dari rangkel oleh osteoblast dan interleukin 10 ini dapat mengendalikan atau mencegah produksi dari sitokin anti-inflamasi dan jumlahnya tinggi pada kontrol normal. Kemudian jumlah osteoklas pada kelompok gelap lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok terang maupun kelompok normal. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan pembentukan OPG dan peningkatan pembentukan rangkel, sehingga rangkel yang tidak berikatan dengan OPG akan berikatan dengan ring yang sebagai reseptornya yang dapat meningkatkan proses osteoklatogenesis sehingga meningkatkan jumlah dari osteoklas. Untuk kesimpulannya, konsentrasi interleukin 10 dan interleukin 17 dapat mengaktifasi terjadinya periodontitis akibat gangguan irama sirkadian dan sarannya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan melatonin sebagai pencegahan terhadap penyakit periodontitis. Ya, sekian dari saya, Dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih. Penelitiannya bagus sekali ya, variabelnya banyak. Ya. Dr. Retno ini ya, Prof. Retno ya. Kesempatan pertama saya berikan kepada Dr. Aksa. Monggo. Terima kasih. Sebentar.
Ya, terima kasih Bu Ketua. Mbak Anissa Fitriasari, saya ucapkan selamat karena Anda telah berhasil melakukan penelitian dengan baik. Dan kemudian Anda telah berhasil menyusun skripsi ini menjadi tulisan yang bisa dibaca, ya. Dan kemudian Anda telah maju pada ujian hari ini. Oleh karena itu, karena ini ujian, sebenarnya tulisannya sudah cukup bagus secara umum. Karena ini ujian, maka saya harus memberikan masukan atau pertanyaan, ya. Pertanyaan pertama, sebelum saya masukkan, saya pertanyaan dulu ya untuk melihat kesiapan Anda dalam menguasai teori ini, ya. Mungkin sudah dijelaskan, tapi saya ingin tahu juga secara narasi, mengapa yang Anda pilih IL10 dan IL17? Jelaskan apa mekanisme IL10 dan IL17, bagaimana mekanisme gangguan irama sirkadian terhadap sekresi IL10 dan IL17. Saya ulangi ya. Bagaimana mekanisme sekresi IL10 dan IL17 pada orang atau pada makhluk hidup dengan gangguan irama sirkadian? Ya. Baik. Terima kasih dokter atas pertanyaannya, saya ingin menjawab. Jadi ketika suatu makhluk hidup atau dalam hal ini tikus ini mendapat gangguan dari irama sirkadian, maka akan terjadi penurunan dari peningkatan dari serotonin. Nah, kemudian biasanya ketika serotonin ini meningkat, maka seharusnya melatonin ini juga meningkat karena serotonin ini merupakan prekursor dari melatonin. Akan tetapi dalam hal ini serotonin ini yang sudah dikonversikan menjadi melatonin ini akan kembali lagi menjadi serotonin karena gangguan tadi akhirnya menyebabkan serotoninnya ini meningkat dan juga melatoninnya menurun. Nah, melatonin yang menurun ini juga menyebabkan penurunan dari leptin. Yeah. Nah, penurunan dari leptin. Nah, kemudian serotonin yang tadi meningkat itu juga dapat menimbulkan stres pada tikus. Nah, ketika stres ini dapat meningkatkan kortisol dan juga mensekresikan dari glukokortikoid sehingga memotivasi tubuh untuk makan. Sehingga grelin akan meningkat. Nah, grelin ini juga bekerja sama dengan NPY tadi, bekerja sama untuk menurunkan leptin sehingga tikusnya tidak bisa kenyang seperti itu. Nah, penurunan leptin ini juga dapat dihasilkan oleh penurunan melatoninnya tadi. Nah, kemudian dari penurunan leptin dan juga peningkatan grelin ini kan dapat menyebabkan dari si tikus ini makannya banyak, nggak bisa kenyang. Akhirnya terjadi penumpukan lemak dan juga trigliserid. Nah, dari penumpukan lemak tersebut yang akan melepaskan sitokin proinflamasi dan juga penurunan dari sitokin antiinflamasi. Seperti itu, dokter. Oke. Sedikit koreksi bahwa pertama, kortisol itu ya sama seperti glukokortikoid. Nama lainnya kortisol adalah glukokortikoid. Ya, jadi bukan kortisol kemudian glukokortikoid. Kortisol sama dengan glukokortikoid. Pertama, kedua, setelah glukokortikoid meningkat atau kortisol meningkat, maka grelin akan meningkat. Leptin akan menurun. Ya, kemudian makannya jadi banyak ya. Jadi bukan makannya banyak dulu, kemudian grelin meningkat, leptin menurun. Grelin meningkat, leptin menurun, makan jadi banyak. Nah, ini berat badannya tikus Anda ukur apa enggak, Mbak? Berat badan diukur di penelitian teman saya, dokter. Mungkin Anda punya datanya, Mbak? Meningkat atau menurun? Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Ada, dokter. Meningkat. Sebentar meningkat saya... ya? Nggak usah, udah. Cukup bahwa memang penurunan leptin dan peningkatan grelin ini secara de facto meningkatkan berat badannya tikus ya? Ya. Ya, oke, baik. Jadi overweight atau obese inilah yang menyebabkan kemudian terjadilah faktor-faktor inflamasi tadi. Ya. Alangkah baiknya kalau sebetulnya di penelitian ini data berat badannya juga dicantumkan. Walaupun nggak usah diolah, nggak apa-apa, tapi dicantumkan aja. Kalaupun diolah secara statistik ya malah lebih bagus lagi, supaya kelihatan alurnya. Nah, ini mungkin untuk variabel temannya mungkin. Oke. Berat badannya. Ya, mungkin ditambahkan aja, tidak usah dihitung secara tidak usah dimasukkan dalam variabel, ditambahkan aja dalam pembahasan atau apa gitu ya.
Tapi hanya sekedar usul, enggak juga nggak apa-apa. Nah, sekarang tolong Mbak saya dijelaskan apa peran IL-10 dan IL-17 terhadap munculnya penyakit periodontal. Untuk interleukin 17 dan ya izin menjawab dokter, apabila terjadi ini ya terdapat bakteri patogen atau periodontal patogen pada gingivanya, kemudian antigen representing cell itu akan mendiferensiasi dari T helper 0 menjadi beberapa T helper. Jadi salah satunya ada T helper 17 ini. Nah, kemudian T helper yang teraktivasi ini dia akan meningkatkan dari PGE2, kemudian menginduksi MMPS juga, dan juga akhirnya nanti mengakibatkan kerusakan jaringan periodontal. Seperti itu. Kalau IL-10 bagaimana? Kalau IL-10 ini karena dia rendah, sebenarnya kan IL-10 ini menekan dari si IL-17-nya. Tapi karena kalah seperti itu interleukin 10-nya, akhirnya tidak bisa menghambat bakteri penyebabnya gitu, dokter. Ya, jadi IL-10 dan IL-17 itu kerjanya berlawanan ya? Iya, berlawanan. Ya, oke, Anda sudah paham. Sudah saya sudah siap, sudah puas. Oke. Sekarang periodontitis yang Anda maksud di judul penelitian ini, itu periodontitis akut atau kronis, Mbak? Kronis, dokter. Kronis ya. Kalau kronis lebih baik ditulis, Mbak ya, di judul penelitian. Ya, Anda kan nggak tulis ya. Pada periodontitis sudah gitu aja ya. Nah, untuk lebih mantepnya ditulis periodontitis kronis atau akut ya. Ya, kemudian saya mulai buka ini, saya baca halaman, saya lihat latar belakang, ya oke lah saya bisa terima. Apa sudah ada perbaikan daripada waktu proposal dulu. Di rumusan masalah, Mbak. Ya. Kalau saya boleh bacakan di sini, apakah konsentrasi IL-10 dan IL-17 akibat gangguan irama sirkadian dapat mengaktifasi terjadinya periodontitis? Berarti variabelnya adalah konsentrasi IL-10 dan IL-17. Ini rasanya telinga saya nggak seberapa nyaman mendengarnya ini. Jadi, apakah atau peningkatan atau penurunan atau perubahan konsentrasi yang gitu? Yang konsentrasinya kan selalu ada. Iya benar Bu Wisnu ya. Jadi apakah perubahan konsentrasi IL-10 dan IL-17 atau peningkatan dan penurunan atau apapun lah. Ini Anda bisa rundingkan lagi dengan pembimbing. Ini juga berimbas pada tujuan umum bahwa membuktikan bahwa konsentrasinya kan selalu konsentrasi ada yang mana? Meningkat atau menurun atau perubahan, ya. Baik. Ini kelihatannya sepele, Mbak ya. Tapi ini memegang peranan penting karena problem statement, ya. Dalam suatu skripsi. Kemudian saya beralih ke kerangka konsep. Kerangka konsep ini referensinya nggak usah susah, kita lihat halaman 22 aja, ini teorinya udah cukup lengkap ini. Mediator sitokin proinflamatori pada periodontitis ini sudah cukup lengkap. Jadi saya mengharap kerangka konsep ini bisa ditingkatkan misalnya begini. Leptin menurun, kemudian terjadi peningkatan IL-17. Padahal peningkatan IL-17 itu nggak hanya disebabkan oleh leptin, Mbak ya. Misalnya ada TGF-beta juga di situ. Nah, apakah nggak perlu ditulis juga di situ? Jadi leptin menurun, kemudian panah ke bawah IL-17, di tengah-tengahnya itu ada faktor akseleratornya yaitu TGF-beta. Ya. Kemudian penurunan IL-10. Asalnya IL-10 ini dari mana? Gitu loh. Kalau bisa ditulis juga asalnya dari mana. Ya.
Asalnya IL-10 dari mana kok tiba-tiba ada mencungul IL-10 di situ, ya. Ini bisa diperbaiki. Walaupun secara konsep sudah benar sih sebenarnya. Sudah benar. Kemudian berikutnya halaman 28, Mbak ya. Hipotesis. Ini sama seperti problem statement tadi. Kok tiba-tiba gini coba Anda baca. Konsentrasi IL-10 dan IL-17 akibat gangguan irama sirkadian dapat mengakibatkan terjadi periodontitis, perubahan atau peningkatan atau penurunan. Ya, seperti tadi di permasalahan. Kemudian saya ingin tanya lagi tentang metode. Di situ ada kelompok gelap, kelompok normal, kelompok terang. Untuk tikus ini yang Anda asumsikan sebagai gangguan pencetus gangguan irama sirkadian ini kelompok gelap atau kelompok terang? Kelompok gelap, dokter. Kelompok gelap. Paling Jadi kelompok terang itu bukan gangguan irama sirkadian ya buat tikus ini. Kelompok terang ini juga mengalami gangguan irama sirkadian, cuma dia tidak setinggi pada gelap. Karena pada saat malam hari apabila dikasih cahaya terus itu tikus itu akan pada paparan malam hari itu akan dapat menurunkan stimulasi dari norepinefrin, dokter, pada kelenjar pineal sehingga aktivasi serotoninnya menurun, jadi tidak setinggi yang di gelap seperti itu. Oke, baik. Oke, gini. Jadi ini indikator gangguan irama sirkadian adalah gangguan serotonin ya, gangguan hormon apa? Pembentukan. Melatonin. Nah, ya. Gangguan melatonin ya. Sekarang saya tanya, berdasarkan gangguan melatonin yang terjadi, kelompok gelap sama kelompok terang itu pada tikus lebih kuat mana sebagai pencetus irama sirkadian? Melatoninnya lebih rendah di yang gelap, dokter. Kelompok gelap. Berarti seperti kalau diasumsikan ke manusia, manusianya terang ya. Jadi orang mengalami siang terus gitu, nggak pernah malam. Itu gangguan irama sirkadiannya lebih kuat daripada malam terus nggak pernah siang ya. Kalau di manusia begitu, kalau di tikus kebalikannya ya. Anda punya referensinya nggak? Iya, dokter. Anda punya referensinya kan? Atau hasil referensi yang mengatakan bahwa untuk mencetuskan gangguan irama sirkadian itu pada tikus yang lebih poten adalah gangguan pada kelompok terang terus itu 24 jam. Memang begitu atau bagaimana? Setahu saya, Mbak ya, kalau pada manusia. Ada referensi yang mengatakan. Gimana? Teruskan, Mbak. Mohon maaf, dokter. Untuk referensinya sebenarnya belum ada, cuman saya mengkorelasikan juga dengan hasil yang saya dapatkan seperti itu, dok. Jadi saya melihat apakah hasil di gelap itu misalkan IL-17-nya lebih tinggi daripada kelompok terang. Kemudian setelah itu saya baru mencari teori kenapa kok bisa si yang terang ini dia di bawahnya yang gelap seperti itu, dok. Ternyata saya menemukan bahwa yang tadi pada malam hari mensimulasi dari norepinefrin seperti itu, dok. Kalau untuk yang khusus dia dari tikus dapat sirkadiannya pada terang saja itu, mohon maaf, suara saya terdengar ya, dok ya? Sempat terputus ya. Benar. Iya, tadi sempat terputus, tapi sekarang sudah terdengar. Iya, saya sendiri belum paham dengan belum terlalu yakin dengan teori ini, Mbak. Tapi setahu saya manusia itu akan lebih besar pengaruhnya pada gangguan irama sirkadian pada kondisi gelap terus. Jadi kalau gelap terus itu dia lebih terganggu daripada siang terus. Manusia ya, pada manusia. Iya, pada manusia.
Tetapi kebalik, Dokter Aksa. Kalau seperti pekerja shift, itu malam itu kan terpapar cahaya lampu terus. Dia tidak pernah tidak gelap, nanti pulang pagi masih terang. Nah itu dari hasil penelitian pada manusia itu melatoninnya itu berubah kalau yang kena shift. Sehingga dia terang terus itu. Oh gitu. Melatoninya menurun. Maksudnya Prof. Retno itu adalah, maksudnya Prof. Retno adalah dia menganggap siang itu adalah, menganggap malam itu adalah siang. Karena di saat malam itu dia bekerja, harusnya dia tidur kan? Iya. Baik, oke. Kalau tikus kebalikan. Tikus kebalikan. Ya, oke, baik. Saya sendiri juga masih agak bingung, tapi tidak apa-apa, nanti buat kita semua belajar. Kalau pada manusia sudah ada jurnalnya banyak bahwa begitu keadaannya. Jadi kalau pada manusia yang malam terus itu lebih rendah dari yang siang terus. Maksudnya yang terang terus. Oh, malam terus itu diasumsikan sebagai sebagai terang terus ya berarti. Kalau malam terus itu dianggap gelap terus. Jadi manusia yang normal D itu kan kalau malam ya malam. Kalau kalau shift itu kalau malam terang. Jadi siang. Baik. Iya. Iya, saya juga bingung Mas Sajat, saya juga masih bingung. Ya, nanti kita cari sama-sama. Pak Oki, ada tambahan yang penelitian temannya itu kan memeriksa melatoninnya juga ya. Itu yang digelap kan rendah. Malah rendah ya. Melatoninnya malah rendah. Anissa ya. Si Alia apa yang Dinda itu kan melihat konsentrasi melatonin pada yang tikus yang gelap terus kan rendah ya. Ya mungkin juga begitu. Lebih rendah ya. Ya baik, terima kasih. Melatonin itu nggak diproduksi pada saat gelap ya, enggak ya? Kalau gelap tinggi. Jadi makanya jam 5 pagi itu mulai menurun, wong kudu tangi soalnya wis. Nah iya, pada saat gelap melatonin itu diproduksi tinggi. Nah ini kalau malam terus kan berarti melatoninnya tinggi. Iya, kalau gelap terus pada manusia Tapi pada tikus berarti melatonin itu meningkat kalau diterangi terus gitu. Iya, kebalik. Katanya melatonin itu diproduksi pada keadaan gelap. Kebalikannya kalau manusia. Beda ya? Iya, beda. Karena tikus hewan malam. Nocturnal loh. Nocturnal. Nocturnal. Baik, oke. Sebentar, tinggal sedikit lagi. Saya kira jadi pertanyaan saya berikutnya sudah terjawab ini. Pembahasan ini pas-pasan lah ya. Jadi artinya Anda sudah bagus pembahasannya, cuma alangkah baiknya ditambahkan lagi berbagai macam mekanisme ini yang merujuk pada halaman 22. Mekanisme di halaman 22 sudah cukup lengkap. Jadi bisa jadi Anda rujukan untuk menulis pembahasan, untuk menambah pembahasan dari hasil penelitian Anda. Kemudian terakhir kesimpulan. Kesimpulan ini juga nggak bunyi, Mbak, karena memang kalau saya bacakan konsentrasi L10 dari L17 dapat mengaktifkan, nggak ada gangguan irama sirkadiannya juga kata-katanya. Jadi saya sarankan diganti konsentrasi L10 dari L17 akibat gangguan irama sirkadian dapat mengaktifkan terjadinya periodontitis akibat periodontitis, titik. Jadi gangguan irama sirkadiannya itu ada di konsentrasi L10 dari L17, bukan gangguan irama sirkadian pada periodontitis gitu loh. Tahu maksud saya, Mbak ya? Iya, paham. Jadi konsentrasi L10 dari L17 akibat gangguan irama sirkadian
dapat mengaktifkan terjadinya periodontitis kronis. Jadi tegas dan sesuai dengan problem statement ya. Terakhir, tulisan Anda yang sudah cukup bagus ini agak disayangkan di mana walaupun nggak banyak, ada beberapa ketidak konsistenan dalam penulisan daftar pustaka ya. Jadi ada yang hurufnya besar semua. Seperti Karensa ini, Karensanya kecil, Newman-nya, Takei-nya besar semua. Ya, ini mengganggu Mbak ya. Ada yang judulnya, yang benar judulnya kecil, ada judulnya Nadia ini hurufnya besar semua ya. Ya nggak banyak, cuma coba tolong diperbaiki supaya lebih sempurna lagi. Baik, dokter. Saya kira dari saya itu aja, Bu Ketua. Sudah cukup bagus. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih, Dokter Aksa. Monggo, Dokter Pratiwi. Kesempatan untuk matur nuwun Dr. Wisnu kesempatannya. Bentar, tak kecilkan yang satunya. Kepala hampir kopior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf telat bergabung. Selamat kepada Anissa sudah sampai di tahap ini. Saya tidak tanya ya Anissa, hanya ada beberapa Loh, kok tidak tanya? Sudah bagus ya Bu, sudah komplit. Komplit hanya ya. ada beberapa masukan Anissa. Ya wes tanya wes kalau gitu wes, biar afdol ya. Anissa, yang Anissa lihat ini adalah periodontitis kronik, betul ya? Iya. Ya. Kemudian di penelitian ini Nisa memilih 2 parameter, sitokain pro-inflammatory sitokain, dan satu lagi anti-inflammatory sitokain, betul ya? Benar nggak? Benar nggak Nisa? Oke. Kemudian pada parameter klinisnya Nisa melihat kedalaman pocket periodontal. Benar nggak? Benar, dokter. Betul. Menurut Nisa, pocket periodontal itu terjadi pada masa akut atau kronik periodontitis? Kronis, dokter. Kronis. So, kalau inflammatory cytokine terjadinya pada masa akut periodontitis atau kronik periodontitis? Inflamasinya kronis, dokter, masih. Proinflamasi. Oh. Proinflammatory cytokine. IL-17. Di akut, dokter. Yes. Jadi pada penelitian ini di judulnya, bolehkah kita memasukkan ini adalah kasus pada chronic periodontitis? Tidak, dokter. Tidak. Lebih baik dimasukkan. Nanti mohon dibicarakan dengan kedua pembimbing. Saya usul bahwa ini yang disebutkan bukan chronic periodontitis, tapi justru periodontitis saja. Karena parameternya yang satu, interleukin 17, itu adalah pro-inflammatory cytokine yang terjadi pada saat akut periodontitis. Sedangkan yang IL-10 itu adalah anti-inflammatory cytokine, fungsinya untuk memblokir inflammatory cytokine yang terjadi pada masa chronic periodontitis. Ya. Jadi kira-kira kerangka konsepnya nanti Nisa harus gimana gambarkan? Mungkin ada sedikit perubahan, Nisa. Saya tidak menuntut sekarang, tapi nanti direvisi dan dipublikasi. Saya sangat mengkhawatirkan di publikasi internasional itu kita akan ada rejection karena yang kita pilih parameternya tidak sesuai dengan judul yang kita cantumkan. Padahal merubah judul ya tidak masalah daripada di-reject, itu misalnya. Kemudian yang kedua, mungkin perlu tambahan pemeriksaan klinisnya, tidak hanya pada kedalaman probing, tapi juga pada klinis akut periodontitisnya. Alor, dalur, rubor, tumor fungsioloisa, itu mungkin perlu ditambahkan di deskripsi ini. Punya kan datanya? Kami data punya. Punya nggak, Nisa? Foto klinisnya aja, dokter. Foto klinis.
seluruh hewan coba? Enggak seluruh, cuman beberapa yang beda-beda itu dibuat. Oh, nggak bisa. Dummy data itu jadi begini, Nisa. Saat Anda melakukan penelitian, walaupun Anda melakukan penelitiannya itu hanya kedalaman probing, seharusnya semua hal yang menyangkut periodontitis itu juga dicatat. Yang kemudian kita masukkan ke dummy data. Kalau ada keadaan seperti ini, dummy data keluar. Gitu. Sehingga ini sama juga saat kita penulisan jurnal internasional, Nisa. Kalau nanti si reviewer itu meminta data begini, begitu, kita masih punya data untuk menjawab. Ya, ini menjadi pengalaman untuk riset Nisa berikutnya di jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya ya, Nisa. Itu ada mungkin masukan saya untuk Niktek dan para pembimbing. Bu Wisnu, ketua sudah. Gitu terus, aja. Gitu aja. Jadi yang satu. Tuh, masuk. Satu. Masukannya. Dari judul. Ya, judulnya memang di sini belum memang hanya menyebut periodontitis, tapi berapa tadi meminta ditambahkan Onis. IL 10 dan 17-nya ini apa? Konsentrasi atau apa? Kalau saya menyebutnya di jurnal sering menyebut the dynamics of gitu. Jadi dinamika IL 10 dan IL 11 pada gangguan irama sirkadian pada periodontitis. Kalau saya, Dr. Retno, saya lebih setuju disebut periodontitis seperti ini. Karena IL 17-nya itu ada di akut periodontitis, bukan di kroniknya. Gitu. Saya lebih setuju begini saja. Tapi depannya tadi yang konsentrasi IL 11 dan IL 17 itu yang Dr. Aksa minta diperbaiki. Jadi tolong diperbaiki, Nisa. Baik, Dokter. Ya, kemudian juga satu lagi sih pertanyaan, mengapa Nisa dari sekian banyak pro-inflammatory cytokine Nisa memilih IL 17? Kenapa? Karena dari penelitian sebelumnya yang pada manusia untuk TNF-alpha itu sudah ada. Terus kemudian dari maksudnya yang berpengaruh pada periodontitis kan ada beberapa, ada IL-6 juga, ada TNF-alpha juga. Beberapa sitokin lain itu sudah ada yang meneliti. Tapi untuk IL 17 ini belum. Cuman ada yang Jawabnya bukan itu, Nisa. Jawabnya bukan itu, Nisa. Jawabnya bukan ada yang meneliti atau tidak ada yang meneliti, tapi mengapa kan kita tidak bisa menyebutkan di introduction itu saya hanya memilih IL 17 saja karena yang lainnya sudah ada yang meneliti. Kan nggak bisa. Kira-kira Nisa mau menulis apa di introduction sebagai pengantar bahwa Anda memilih IL 17? Sebagai introduction-nya saya mengatakan bahwa memang beberapa di jurnal juga mengatakan bahwa IL 17 ini lebih pada mental begitu, Dok. Saya cantum. Itu ditajamkan lagi ya. Kalau dibaca IL 17 itu bekerjanya itu saling berkaitan dengan imunoglobulin A. Itu ditajamkan, kamu browsing ya, coba browsing. Nah, karena dia bekerja dengan berikatan dengan dipengaruhi oleh imunoglobulin A, saat imunoglobulin sekretori imunoglobulin A itu turun pada periodontitis, sehingga inisiasi bakteri PG atau AA pada periodontitis ini inisiasinya tidak bisa diblokir oleh SIGA, maka kemudian IL 17-nya ini teraktivasi, Nisa. Dibaca ya. Itu bisa ditambahkan. Itu menjadi dasar mengapa dipilih IL 17. Maaf, Deng, tanya pembimbing dulu. Boleh Iya, apa benar. Memang itu tujuan saya kemarin mengambil kriterianya. Ya. Jadi IL 17 ini munculnya memang di fase-fase akhir dari fase inflamasi, Nisa. Ya, tapi tetap saja kronik inflammatory periodontitis itu klinisnya kalau ada datanya ditambahkan. Kalaupun tidak ada data ya kita bisa berkelit bahwa IL 17 ini munculnya di akhir-akhir hampir-hampir mencapai kronik karena sekretori imunoglobulin muncul dulu karena diinduksi oleh inisiasi PG, kemudian saat SIGA-nya tidak sempurna, tidak mampu bekerja, tidak mencukupi untuk memblokir inisiasi PG, IL 17-nya baru teraktivasi. Itu dimasukkannya. Baik, Dokter. Ya. Sudah boleh segitu sudah cukup ya Bu Wisnu? Sudah sangat cukup. Sudah ya? Sudah puas.
sudah puas. Sudah Bu, sudah puas, sudah lemu Bu. Bu. Nggih. Saya mohon izin keluar duluan boleh nggih? Nanti Boleh, ya, mohon maaf. Format penilaiannya nanti dikirim ke Yang ketua pakai Word. penguji. Ya. Iya. Ketua penguji Iya, ya. lewat email itu. Iya. Ya. Iya, Mohon maaf, Sami. Dr. Tidar, Dr. Retno, Dr. Aksa, dan Dr. Wisnu, saya mohon pamit dulu. Ya, Terima makasih kasih ya. Bu Tiwi, terima kasih. Ya, Terima sukses. kasih. Iya, bareng. Mohon pamit. Monggo-monggo. Lalu semua. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Nah, saya hanya memberi masukan ya. Itu tadi sudah ada pertanyaan banyak ya. Mungkin saya ada pertanyaan yang karena saya tadi yang bingung tadi mengapa melatonin ini banyak pada malam kok rendah itu ya. Sekarang dari awal dulu. Sepertinya ini Mbak di abstrak. Abstrak itu apa enggak ada batasan jumlah kata ya? Ada dokter. Ya, jadi nanti abstraknya ini tolong disesuaikan. Jadi biasanya berapa? Dokter Oki 250 ya? Berapa? 200 maksimal. 250 kan Bu. sampai satu terlalu banyak sampai itu satu abstraknya. halaman tanpa terlalu banyak ini Terlalu banyak. abstraknya. 250. 250. Kemudian Banyaknya segitu. Ini tadi yang Dokter Oki, masukan dari Dokter Oki tadi bahwa tujuannya tadi perumusan masalah tadi nanti ya dibetulkan apakah konsentrasinya mana yang meningkat, mana yang menurun, itu yang dilihatnya. Kalau apakah konsentrasi IL-10 dan IL-17 akibat gangguan konsentrasi yang mana gitu ya. Ya, paham ya Mbak ya? Paham ya? Yang diminta Dokter Oki tadi paham ya. Jadi walaupun tidak ada irama sikardian, di situ kan ada IL-10. Ya. Ada enggak? Dalam keadaan normal, irama sikardian normal, apakah ada ini? IL-10 dan IL-17? Ada dokter, tapi jumlahnya homeostasis. Tapi itu kan juga konsentrasi ya? Iya, paham. Ya, jadi kalau ini, kalimat ini memang kurang pas ya. Jadi ada perubahan atau apa tadi? Kalau tadi dikatakan IL-10 menurun. Iya. Ya. Pada gangguan sikardian. Iya. Pada gelap tadi. Iya, dokter. Nah, jadi nanti rumusan masalahnya tolong dibenarkan konsentrasi yang mana ini kan ya. Tujuan khusus menghitung ya, konsentrasi itu dihitung. Diamati atau dihitung ya? Dihitung ya. Konsentrasinya dihitung. Dihitung. Dilihat pakai apa sih? ELISA atau ya? Iya, dokter. Apa tujuan khususnya menghitung ya itu namanya? Kan nggak menghitung ya. Menentukan, mengamati. Maaf, Dokter Sidar. Kalau menghitung itu kan apa? Mengukur ya nggak cocok ya. Ya, mungkin cocok ya. Menentukan ya bisa. Menentukan mungkin ya. Iya. Kalau di S3 biasanya senangannya ngomongnya mengungkap konsentrasi interleukin ini nih. Mengungkap dalam artian enggak tahu menurun, enggak tahu meningkat gitu loh. Itu kalau gaya-gaya di S3 begitu. Tapi ya monggo mengungkap ya Nah, saya ya monggo kalau membuktikan bahwa konsentrasi IL-10 dan IL-17 akibat gangguan irama sirkadian dapat mengaktifasi terjadinya periodontitis kan konsentrasi yang mana sepertinya kan gitu ya. Kalau perubahan mungkin ya mengungkap perubahan mungkin gitu ya. Nah, terserah monggo ya nanti
dosen pembimbingnya. Pembimbing pertamanya. Saya kira menghitung ya enggak apa-apa Bu Wisnu ya. Ya wis gak apa-apa ya enggak apa-apa. Mengukur malah kurang pas ya. Melihat konsentrasi, masuk melihat gitu aja. Wis menentukan lah. Ya. Ya wis Ya wis gak apa-apa, wis menghitung ya gak apa-apa. Lagi yang tadi saya tanyakan sudah ditanyakan. Kemudian osteoklas. Mbak, ini Mbak di halaman 11 nih Mbak. Ini pada tentang leptin ya. Iya. Halaman 11 tentang leptin. Ini ada bukan di depan sendiri, bukan di alinea pertama, tapi di tengah-tengah ini ada tulisan reseptor pada leptin mampu menginduksi kelompok IL-6 yang merupakan mediator penting sebagai mediator keradangan pada fase akut. Reseptor pada leptin, jadi reseptor yang ada pada leptin ini mampu menginduksi, ini dia berikatan dengan apa Mbak maksudnya? Berikatan dengan induksi interleukin itu dokter. Reseptor pada leptin mampu menginduksi kelompok. Jadi leptin ini punya reseptor. Leptin ini punya reseptornya IL-6 maksudnya. Gitu dah. Beberapa nggak cuma IL-6 sebenarnya dokter. Mungkin ini saya ngambilnya yang IL-6 aja, tapi IL-17 juga sebenarnya. Jadi reseptor pada leptin mampu. Jadi pada leptin ini terdapat reseptor yang bila berikatan dengan kelompok IL-6, gitu dah. Intinya menginduksi. Ya, menginduksi IL-6, beberapa sitokin proinflamasi seperti itu, Dok. Ya, jadi kan ceritanya kan kalimatmu ini sepertinya kan reseptor pada leptin mampu menginduksi kelompok IL-6. Ya. Di apakah reseptor itu nggak perlu berikatan dengan sesuatu yang sehingga menyebabkan dia dapat mampu menginduksi ini, enggak ya? Jadi reseptornya sendiri itu mampu menginduksi kelompok IL-6 gitu kan? Maksudnya kalimat ini. Ya, kurang apa? Nanti mungkin harus ditambahkan ya, ini statementnya kurang ya. Ya statement ini loh, reseptor pada leptin kok tiba-tiba mampu, kenapa kok? Ini kan harus berikatan dengan ada ligan mestinya ya. Ya. Baik, dokter. Terus bawahnya itu serta berperan negatif supresi metabolisme tulang. Ya, metabolisme tulang. Iya. Metabolisme, bukan metabolisme kalsium atau metabolisme apa gitu, metabolisme tulang memang. Tulangnya di metabolisme. Melalui pengaturan hipotalamus. Dari jurnalnya bilangnya tapi mungkin tulang gitu ya, metabolisme tulang gitu ya. Iya. Oke, coba nanti dilihat lagi. Metabolisme pada tulang itu masih rodok pas ya. Baik dokter, akan saya tambahkan. Langsung enggak lah ya. Pada tulang itu kejadiannya di tulang gitu maksudnya. Oke, ini nomor banyak. Saya kira dari saya hanya itu. Yang lain sudah ditanyakan Dokter Aksa dan Dokter ini yang lebih paham faal si kardian ya. Yang saya bingung hanya bahwa kalau saya ingat bahwa gelap itu dia akan meningkatkan melatonin sehingga kita ngantuk. Betul. Ya. Pada manusia. Jadi pada tikus
kalau terang itu meningkatkan melatonin. Kalau pada tikus karena dia normalnya gelap. Jadi kalau gelap terus dia menjadi meningkat melatoninnya. Seperti kalau manusia terang terus meningkat melatoninnya. Menurun melatoninnya. Kalau jadi melatonin itu kan meningkat pada saat gelap. Dari pineal itu toh yang ya, supaya kita ngantuk. Jadi karena dikasih terang terus harus bekerja berarti melatoninnya turun. Sehingga sehingga kita terjaga terus. Akibatnya tadi gerlin dan sebagainya. Kalau pada tikus kebalikannya. Gitu ya. Jadi kalau pada dia tikus malah stres. Kok jadi bingung ya? Iya itu bingung kan. Iya, memang membingungkan itu. Jadi ya kalau dengan kata-kata gelap meningkatkan melatonin. Nah sekarang pada tikus itu gelap apa enggak sama? Melatoninnya dihasilkan pada saat terang atau gimana? Ya itu asumsi saya begitu, kebalikannya. Sebentar. Oh gitu ya. Hasilnya melatoninnya di tikus yang tinggi di mana? Yang tinggi, kenapa dokter? Oh, melatonin. Melatonin ya? Nggak meriksa ya? Nggak meriksa melatonin. Yang meriksa melatonin obes ya, yang obesitas. Mahasiswa lain ya, Alia apa Dinda gitu loh kan periksa melatonin ya? Nggak punya datanya ya? Ya sudah itu hanya sekedar kebingungan saya. Ya, nanti mungkin itu dirapatkan lagi dan tersidar. Saya tak cari. Kemudian ini untuk alur penelitian di halaman 43. Kamu pengambilan GCF pada minggu ke-8. Jadi ini tikusnya ini gelap terus selama dari minggu pertama sampai ke-8 ini nggak pernah terang. Iya dok. Digelapi terus. Digelapi terus. Digelapi terus ya. Kemudian ini saya lihat alurnya ini setelah terminasi kamu ambil sampel serum, sampel darah atau ini? Iya sampel darah. Jadi setelah dibunuh baru diambil darahnya dari jantung. Oh enggak dok. Iya. Ya jadi berarti pengambilan sampel serum dulu ya. Terminasi itu, ya. Kalau diterminasi dulu, darahnya sudah beku ya. Jadi ini mungkin dipindah anunya, pengambilan sampel serumnya. Jadi sudah sekian mungkin Dokter Sidarningsih dan Prof. Retno mungkin mau menambahkan. Saya kira sudah. Itu berarti kalau judul itu dibuat begini gimana? Penurunan interleukin 10 dan peningkatan interleukin 17 akibat gangguan irama sirkadian pada periodontitis. Begitu. Apa hanya perubahan gitu saja? Sebaiknya bagaimana? Saya sarankan nggak usah penurunan dan peningkatan, Bu. Kepanjangan. Perubahan gitu aja ya? Iya, alteration itu perubahan. Jadi gangguan sirkadian ini sebetulnya baik terang terus maupun gelap terus kan terganggu irama sirkadiannya. Atau nggak usah pakai kalimat konsentrasi juga nggak apa-apa. Pengaruh atau peran IL-10 dan IL-17 terhadap peran IL-10 atau IL-17 akibat gangguan irama sirkadian terhadap periodontitis kronis atau akut tadi itu. Seperti pada proposal dulu ya, peran interleukin 10 dan 17 akibat gangguan irama sirkadian terhadap periodontitis, terhadap periodontitis kronis atau akut. Terserah tadi itu apa? Kalau menurut Mbak Dewi tadi katanya akut ya.
Periodontitis aja dokter tadi. Periodontitis aja. saja. Ya. Kalau mau ditambahkan atau yang kedua alteration, perubahan konsentrasi. Kalau pakai konsentrasi perubahan berarti. Perubahan konsentrasi IL-10 dan IL-17 akibat gangguan irama sirkadian terhadap periodontitis. Yang jelas diperbaiki Ya, sedikit bisa. aja kok, supaya konsentrasinya tuh kata-katanya nggak ngambang berdiri sendiri gitu loh. Entah itu Iya, perubahan. karena kalau ada akibat gangguan itu kan berarti apa? Berakibat dari perubahannya kan ya? Ya. Oke, sip. Setuju. Bagus. Monggo. Mungkin Mau di Dr. No mau memberi tambahan. Saya kira cukup menurut saya. Alia penulisannya dari tiga mahasiswa ini saya lihat dia paling bagus. Juga variabelnya paling banyak. Sehingga selesainya juga paling terakhir. Terima kasih ya Alia. Kamu benar-benar... Anissa. Anissa. Sorry. Aku tuh masih bingung. Dinda, Alia, Anissa. Ya, oke. Jadi dari saya mungkin tidak ada masukan Dr. Wisnu. Nanti saya sama Dr. Sidar aja memperbaiki semua dari apa yang tadi menjadi pertanyaan dan saran. Saya kira begitu Dr. Wisnu. Terima kasih. Dinda boleh keluar dulu. Anissa. saya aja yang Anissa, Dinda. Itu kan Dinda ya apa? saya taruh di meeting room dulu ya, Mbak Anissa ya. Nilai sudah saya kirim, Bu. Gimana? Oh, sudah dikirim ke saya. Ya. Tulis langsung nilainya gitu aja. Apa satu-satu? Kan harus menghitung dulu, Bu Wisnu. Dikirim nang aku, kok aku sing jumlah. Maksudku, Mbak Wisnu melalui tadi itu. Oh iya. Yang memasukkan itu ya, admin. Jumlahnya kabeh seperti kok jumlah total piro kok karek aku kayak seperti biasanya ya Dek ya itu ya. Dibagi 5 ya. Nilai akhirnya ketemunya cuma 1 tok keluarnya nanti. Keluar hanya nilai 1. Jadi yang tak laporkan nanti cuma 1 nilai tok ya. Iya. Kita ngirimnya ke Bu Wisnu dalam bentuk lengkap gitu ya? Orang, iya. Nah, orangnya. Kira enak-enakan. Wis Mbak kirimen nilainya piro ngono jadi gundulan ndak pakai borang-borang. Makanya saya gini, ya wis langsung tak beri nilai. Kalau ini Berubah ya, terus, Bu, kebijakannya. Iya, padahal kan skripsi sudah berlangsung. Ini Iya. sudah akhir-akhir ya. Malah ini berarti yang kemarin-kemarin. Iya. Memang harus diulang lagi nilainya. Masalahnya kadang lupa ya sudah. Nanti tak tanyakan. Kalau bisa diambil lagi ya Dek ya. Aku sing tentang arek-arek itu termasuk Vicky kalau bisa nilai apa curung. Oke, sudah ya, dia lulus ya, tapi hanya dengan sedikit revisi. Ya. Dia memang bagus, cantas, bocah ya, pinter. Ya. Anaknya pinter dari 3 mahasiswa itu dia paling pinter. Ini berkat Ningsih sendiri pertama. Variabelnya loh canggih. Variabelnya banyak itu bisa Masih ada 2 variabel yang akhirnya kita scrap, enggak kita masukkan. Sudah ditulis, diteliti, tapi ya nanti daripada bingung, wis enggak usah dulu. Tapi bisa jadi berapa jurnal itu. Bisa banyak jadi itu. data ya. Termasuk obesitasnya yang disampaikan Dokter Oki tadi itu kan sebetulnya juga tadinya dimasukkan Pak Oki. Tapi nanti kita pas tambah bingung ya kok pengaruh obesitasnya, Pak, gangguan irama sirkadiannya gitu. Tapi kalau usulannya dimasukkan ya obesitasnya ya
bisa di Untuk kerangka pembahasan. konsep tadi. Suaranya Mas Kamil lah itu. Nyanyi ya. Yang nomor 2 udah bisa apa? Bu? Mana? Monggo sudah dah. mengkurep. Dimasukkan dah. Yang nomor 2 iso apa Mbak Ningsih? Mengkurep. Cucunya yang kedua. Jago kabeh ya. 4 bulan. Iya, jagoan Iya, kabeh. jago semua. Biar Yang nomor- saya cantik. Yang putra nomor 2 sudah hamil, Bu ya? Loh, sudah melahirkan. Sudah melahirkan ya? Juga cowok. Cowok juga ya? Kacek Oh. 3 minggu sama ini sama anaknya. Mantep lagi semua, Rek. Top. Ringan Jagoan. Jadi oke. Itu juga mantu tadi oke punya cucu. Tapi ternyata nantinya sama Wes, saja. Ya Mbak Wisnu sudah. Ya. Kita panggil. Kok putus-putus? Kita panggil Anisanya ya. Ya, ya Dek. Kamil, ikut Pak Dia yuk. Yang mau Pak D nih. Kamil. Ikut Eyang. Ikut Eyang. Mau nggak? Di sini nggak ada orang, nggak ada anak. Mainannya banyak, Dek, kalau Iya. di sini, Mil. Ini mainannya. Ya, sudah ya. Oke. Anissa, Iya, Dok. sudah kita rapatkan tadi. Ya. Dan melihat Suaranya kan. presentasimu, kemudian hasil penelitianmu, hasil apa penelitianmu, kita putuskan kamu Berat hati. lulus ya. Hanya ada sedikit perbaikan. Selamat atas keberhasilan Anissa. Semoga makin sukses ke depannya. Amin. Terima Oke. kasih, Dokter. Selamat Anissa. Untuk nilainya nanti akan setelah kamu kerjakan revisinya ya. Foto dulu Anissa. Selamat Oh, iya, ya, foto. Anissa. Di foto ya, Dek Oki. Ya, Siapa yang foto? Oke, saya yang potret. Begini kan Dek Mbak, Oki mau gak direkam ya? direkam. Direkam. Oh, sudah. Anissa direkam lah. bawa apa? Bukunya. Oke, siap melihat kamera semua ya, senyum ya. 1, 2. Sebentar, saya lihat dulu hasilnya gimana. Bisa langsung ditampilkan ya, ada layarnya itu. Oh iya. Oh iya, bagus. Bagus, Bu. Sudah. Ya, oke. Anissa tadi enggak bawa buku skripsinya. Bawa. Nah itu Bapak. Udah. Oh iya. Selamat Mel, ya kamu Anissa ya. nggak usah. Mau difoto lagi ta? Ini hasilnya begini, bagus kan? Oh iya, bagus. Gus. Sayang Bu Pratiwi nggak Sayang. ada. Oh iya ya. Nanti di-share di Instagram, Anissa. Saya ini followernya Oh, iya, Anissa. Bu. Lo Kamil gak ketok kok An. Nggak boleh kelihatan. nggak boleh. Pengujinya kok nggak kelihatan satu itu. Kamil ikut Pak D aja ya sini ya, nggak ada orang di sini. Iya. Sepi nggak, Dek? Nang dalamnya sing ndi Dek? Oke. Dharma Wisada apa di sana? Saya kayak di Karangasem. Asem. Sepi Bu, nggak ada orang. Saya pengen punya anak kecil segitu lagi sebetulnya. Ya, ya. Ya Ambil nggak apa-apa. anak asuh. Kau punya anak lagi. Ya pengen Masih mantu belum saya terlambat. Loh, Dek, itu remangnya yang sakit sudah balik ke Karangasem lagi. sini. Sudah. Tapi Tapi enggak tetap pakai masker sampai sekarang. Tetap di social distancing pakai masker. Walaupun istri enggak praktek istrinya. istri kan ada asisten-asisten. Tetap buka nggak apa-apa ya. Jadi kejadian pembantu saya kena itu awal Desember, udah 1,5 bulan yang lalu lebih. Dek Oki, pembantu saya itu kan pulang Ya, ya, sudah. terus kembali sini. Sebaiknya berapa jarak untuk terus mau saya swab itu berapa hari? Kalau nggak bergejala sudah di swab antigen Langsung aja di-swab. sama 2 minggu diisolasi sudah. Ini Kalau- mau tak swab, tapi ini kemarin kan pulangnya. Maksud Nah, saya isolasinya 2 minggu di mana? Di kamarnya sendiri gitu aja nggak apa-apa.
Iya. di atas gitu. Oh, tapi lah wong masak barang lho Mbak, kok ono rek cilik gak wedi ta. Yang masak aku. Iya, jadi dia tidur aja di situ dulu 2 minggu, nggak boleh keluar kamar, pakai masker terus kalau keluar. Kamar mandi itu pakai masker. Panjenengan mundut lampu gini loh Bu. Lampu apa? Ini UV lampu ya? ultraviolet ini untuk nyeterilkan ruangan kamar mandi kalau habis dipakai Ruangan. pembantunya. Berapa, Dik? Beli di mana? Di Tokopedia banyak ultraviolet mereknya Xiaomi. Saya habis belikan Bu Yuli kemarin. Berapa Dek harganya? 150.000 ada. Terus Jadi UV ini. Untuk harus ruangan keluar, berapa kali berapa ya, Dek? Untuk Dia ruangan berapa kamar kali? mandi. tapi UV itu kan ya nggak baik tau untuk tubuh manusia. Nggak boleh, makanya pas dia menyala nggak boleh ada orang. Kosong. Waktu kita nyalakan kan berarti di dalam. Enggak, habis pembantunya di kamar mandi misalnya dinyalakan dulu Berapa lama? seberapa jam gitu, jangan dipakai dulu kamar mandinya, sama kemudian disemprot sama antiseptik sudah. Orang yang masuk berikutnya juga harus pakai masker. Aku tak semproti. Jadi itu nggak boleh kena orang ya, UV itu ya? Kena orang. Boleh. Kalau kosong baru dikasih UV. Iya. Oke. Ada Oke, remote-nya sudah tadi ditungguin loh Anissa. Anissa kamu boleh live ya Anissa? Jangan, nggak apa-apa biar ngerti obrolannya dosen BO itu. Oh gimana. gitu. Level selamat wes tidur aja. Ini yang kasihan Camelia ya. Revisi kok tidur jarene ngono. Revisi itu. Camelia kenapa? Camelia kan bimbingannya Prof Yeni sama Dr. Hendrik. Waktu itu dua-duanya sakit. Oh, ya Kak. Terus belum maju ujian ya? Sudah, untungnya sudah awal-awal dia. Oh itu di ucapan terima kasihmu Anissa. Untuk Prof Jenny itu nggak usah ditulisi ALM ya? Hah, ada ALM-nya. Nggak usah ditulisi gitu dah. Ini yang ke-10 Prof Dr. Yeni Sunaryani Dr. Gigi MS. Almarhum sih ditulisi. Nggak apa-apa dikasih, nggak apa-apa. Dalam kurung. Almarhum. Anu ya, nggak apa itu, nggak ngiro gitu ya Mbak Yeni itu ya. Wah, saya sampai mulus-mulus mikir Prof Yeni. Nah iya, kalau kita rapat apa online, beliaunya Luisa di kampus. Terus anu, terus saya difoto lipstikan sih deh sempat ngono. Aku tak lipstikan sih. Oh iya, ya itu anak fotonya ya waktu di situ. Oh, no. Siapa? Dek Oki ya? Oke ya mungkin saya carikan ada sih, saya carikan kalau ada. Waktu itu rapat wis di Oki dadi kabar kok. Nang sebelah Mbak Yeni tak kene ambek napa no di kampus garap. Dia itu stres. Laporan. Stres itu loh, Dek. Laporan. Laporan penelitian dia kan 5. Kalau anak muda segitu ya menter dok Bu, Anissa gini ya menter. Makanya anak muda gini kan keluar-keluar terus. Iya. Kamu nggak usah keluar loh Anissa kalau nggak perlu. Saya di rumah terus. Kemarin jalan-jalan ke Malang dari Nganter dok langsung pulang. Tak pikir rumahnya Malang. Anissa itu di mana? Surabaya apa? Di Gresik dok saya. Oh Gresik ya? Iya. Di mana Anissa? Di GKB dokter. Jalan Kota Baru. Aku itu loh 25 tahun di Gresik di Komplek Petrokimia. Di Kota Baru. Oh dekat Dokter Anis ya? Kak, Dokter Anis itu GKB itu anu apa Bakti Pertiwi yang DP yang Kulon apa Wetan itu. GKB jalan apa Anissa? Gresik Kota Baru. Jalan Sulawesi, Prof. Sulawesi lu akeh lo orang Petro koncoku yang di situ ada yang apa punya apotek Nanda barang itu kan tetangga belakang kemarin di Petro itu. Oh. Ya, apotek. Bapakmu kerja di mana toh? Di Rumah Sakit Semen, Gresik dok. Oh, dokter siapa? Dokter Umar, SPPD. Oh, penyakit dalam. Ya. Oh, dulu itu biasanya. Sekarang masih aktif terus ya ini ya. Nangani COVID juga. Ya iya. Ibumu apa? Dokter Anissa? Enggak dok, ibu rumah tangga. Oh, jadi kamu PP Gresik Surabaya itu? Iya, kalau kuliah PP. Oh, sampai aku 25 tahun loh PP.
Surabaya Gresik ngajar sama sekolah. Belum ada tol ya Bu Retno. Si Aduan Malang Surabaya. Tahun 82 loh. Sudah di Gresik. Tahun 82. Dokter Wisnu itu dulu kantornya paling dekat dari rumah, sekarang paling jauh. Ya wes, oke, kita live ya. Iya. Terima kasih banyak dokter, terima kasih banyak Prof. Ya, oke. Sama-sama, sukses ya. Sama-sama. Amin, amin. Selamat Anissa. Saya matikan ya. Ya, oke. Makasih Pak Ya, Oki. monggo-monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam.